Cerita dimulai dengan seorang dokter bernama Kim Sok-hun yang tengah mempresentasikan tentang definisi kecantikan yang terus berubah-ubah seiring berkembangnya zaman. Namun kini mereka sudah bisa memilih standar kecantikannya masing-masing dengan melakukan operasi plastik dan mereka bisa mempercayakannya pada bedah plastik KSH karena bedah plastik KSH akan melakukan yang terbaik. Bukan hanya di Korea Selatan, KSH juga akan mengembangkannya menuju kecantikan dunia. Karena itu, KSH akan berkolaborasi dengan perusahaan global dan mempersembahkan Bintan Beauty Center, di mana dokter yang akan bekerja di sana adalah dokter dari bedah plastik KSH nantinya, bernama Cha Jung-woo. Dokter ahli bedah plastik yang kini tengah mengoperasi pasiennya yang merupakan seorang aktris. Dia menginginkan tampilan yang sempurna sebelum menjalani syuting iklan dan akhirnya operasi pun berjalan lancar. Wanita itu pun tampak sempurna setelah operasi plastik. Di tempat lain, seorang detektif cantik bernama Lee Min Hyung tengah mengejar targetnya Park Mi Sun karena melakukan penipuan pada semua pria kaya, berpura-pura sebagai aktris dan menjalani hubungan palsu dengan para korban untuk mengambil banyak uang. Bahkan dia juga berkali-kali menjalani operasi plastik. Mi Sun mendekati Jung-woo yang juga ada di tempat itu. Dia mengatakan jika ia adalah pasien Jung-woo, namun Jung-woo yang memperhatikan bentuk wajah Mi Sun mengetahui jika itu bukan hasil dari operasinya dan menyuruh Mi Sun untuk datang kembali ke dokter tersebut karena menurut Jung-woo itu masih terasa sakit. Kemudian dia pun meninggalkan Mi Sun. Sedangkan Min Hyung dihampiri oleh seorang pria bernama Han Bujin. Kemungkinan itu kekasihnya karena Bujin memanggilnya dengan sebutan sayang. Akhirnya Mi Sun juga pergi dari tempat itu. Min Hyung bergegas mengejarnya dan meninggalkan Bujin. Namun karena Mi Sun tidak bisa diajak secara baik-baik, Min Hyung pun menunjukkan sifat aslinya dengan cara yang keras hingga akhirnya Mi Sun bisa dibawa. Namun, Mi Sun sempat mencari alasan jika rahangnya sakit, dan dokter yang ada di seberang tak lain adalah Jung-woo menyuruh dia untuk ke dokter. Mi Sun juga mengatakan bahwa Jung-woo sangat hebat, dia bisa mengetahui kondisinya. Akan tetapi Min Hyung dan rekannya tak terlalu mendengarkan alasannya, dan tetap membawanya ke kantor. Setelah itu, Min Hyung memutuskan untuk pulang. Keesokan harinya, Jung-woo mendapat pasien yang terkena air panas saat mandi. Namun menurut Jung-woo, gadis itu bukan terkena air panas saat mandi. Jika itu kejadiannya, harusnya tangan gadis itu yang terkena lebih dulu. Jung-woo juga mengatakan jika ia adalah dokter spesialis bedah kecantikan, dan gadis itu seharusnya pasien rekonstruktif. Karena itu, Jung-woo tidak bisa mengoperasi itu melenceng dari bidang Jung-woo. Ayah dari gadis itu pun tak terima dan membuat keributan di lobi, menganggap bahwa Jung-woo pemilih dalam menerima pasien, menganggap rendah mereka karena tak mempunyai cukup uang. Di tengah kekacauan itu, Woo Jin yang juga bekerja di sana menenangkan pria itu dan mengatakan jika terus membuat keributan, mereka akan melapor ke polisi. Akhirnya pria itu pergi. Jung-woo meminta pada para perawatnya untuk lebih ketat memilih pasien. Salah satu perawat mengatakan jika ia tak menyangka Jung-woo akan segera meninggalkan tempat itu dan bertanya pada Woo Jin apa ia tidak iri pada Jung-woo yang ditugaskan di Bintan Beauty Center. Woo Jin mengatakan untuk apa iri. Hari berikutnya, seorang ibu datang bersama polisi ke KSH untuk menghentikan operasi yang akan dilakukan putrinya, Oh Ji-yoon, karena anaknya tengah depresi. Jadi dia bertindak sejauh itu. Namun Jung-woo tak memperdulikannya. Ia beranggapan gadis itu sudah dewasa, ia berhak menentukan keputusannya sendiri. Dia juga sudah menandatangani surat perjanjian sebelum operasi. Itu artinya dia menyetujuinya. Terlebih lagi saat ini, mereka tengah melakukan proses anestesi. Itu akan berbahaya jika tidak dilanjutkan. Setelah operasi selesai, ibu dari Ji-yoon memarahi Jung-woo. Mengapa dokter sepertinya tak mencari tahu alasan pasiennya melakukan hal itu? Bagi Jung-woo tak penting mengetahui alasannya, dan dia pun meninggalkan ibu tersebut. Kejadian itu pun tersebar luas di berbagai artikel, menghancurkan citra pabrik Jung-woo hingga semua pasien membatalkan janji mereka. Namun saat itu ada seorang gadis bernama Kim Da-hee yang ingin berkonsultasi dengan Jung-woo, di mana Da-hee meminta untuk merubah wajahnya agar tidak dikenali. Tapi Jung-woo yang melihat ekspresi Da-hee mengetahui jika sebenarnya yang Da-hee inginkan bukanlah merubah wajah. Untuk itu, ia meminta pada Da-hee agar mempertimbangkannya kembali jika sudah yakin Da-hee bisa kembali ke tempat itu.
Akhirnya Dahi pergi dan di parkiran dia bertemu mantan kekasihnya, Choi Chang-min, yang kelihatannya psikopat. Sementara itu, Sok-hun mengajak Jung-woo melihat sesuatu yang di situ sudah ada Dahi tengah terluka sendirian. Mereka segera membawanya dan Suk-hun meminta Jung-woo untuk mengoperasinya. Melihat tulang pipi Dahi patah itu adalah rekonstruksi dan Jung-woo tidak mau melakukannya. Namun ternyata Jung-woo adalah mantan dari dokter gawat darurat. Untuk itu Sok-hun yakin Jung-woo bisa melakukannya. Di ruang operasi, Jung-woo mengamati luka Dahi dan mengetahui jika luka itu akibat pukulan dari botol minuman. Ia hanya perlu merekatkan tulang yang patah itu, maka operasinya akan berhasil. Di lokasi kejadian, Min Hyung sudah ada di sana. Dia mencari keberadaan CCTV. Kemudian menemui Dahi, menyatakan jika Chang Min sudah melaporkan kasus ini. Dari penjelasannya, dia memukul Dahi lantaran Dahi terlebih dahulu mendorongnya hingga terluka. Dan CCTV juga menunjukkan seperti itu. Karena terhalang oleh mobil, jadi hanya bisa dilihat dari sisi Chang Min. Sementara, di kantor polisi, Chang Min mengaku tidak sengaja memukul Dahi. Lagi pula Dahi tidak terluka parah, dirinya lah yang terluka parah. Min Hyung menemui Jung-woo, meminta catatan medis Dahi sebagai bukti bahwa Dahi terluka parah. Namun Jung-woo tidak bisa memberikan catatan pasiennya secara sembarang. Jika mau, Min Hyung harus membawa surat perintah. Tak lama, pria tampo lalu datang kembali dan marah-marah seperti sebelumnya. Ia masih belum terima. Belum lagi karena hal itu anaknya tak pulang ke rumah. Min Hyung mencoba menghentikan pria itu. Dan pada akhirnya pria itu dibawa pergi oleh Woo Jin. Chang Min keluar dari kantor polisi sembari tersenyum, akan tetapi ia tak bisa tinggal diam lantaran Dahi masih berada di rumah sakit. Ini akan merugikannya, namun pria yang mendampinginya memintanya untuk tetap diam. Chang Min yang mendengar itu kehilangan kendali. Bagaimana ia bisa diam sementara Dahi masih ada di rumah sakit? Chang Min hampir saja menampar pria itu, namun berhasil dicegah oleh Min Hyung yang kembali ke kantor polisi, di mana ia tak sengaja melihat Chang Min melacak keberadaan Dahi. Chang Min yang tak mau berurusan dengan Min Hyung akhirnya pergi meninggalkannya. Sedangkan rekannya menghampirinya. Mengetahui ada sesuatu yang mencurigakan, Min Hyung meminta rekannya mengirim beberapa orang untuk menjaga Dahi, dan dia pun kembali pergi. Dahi kini sudah membaik dan ia bisa pulang. Jung-woo memintanya untuk datang kembali setelah 10 hari melihat perkembangannya. Tetapi Dahi tak tahu apa ia masih hidup setelah 10 hari. Dan dia pun pergi meninggalkan Jung-woo memasuki mobilnya. Namun Chang Min yang sudah mengintainya juga ikut masuk dan membawanya pergi. Min Hyung yang juga ada di sana melihat mereka dan pada saat ingin mengejar mobilnya menabrak mobil lain. Akhirnya, Min Hyung memutuskan untuk naik ke mobil Jung-woo yang tak sengaja berpapasan. Mereka pun mengejar Dahi yang tengah diculik sembari Min Hyung mengabari tim kepolisian untuk meminta bantuan dan mencari keberadaan mobil Dahi. Di mobil, Dahi mengatakan jika dulu ia tak punya bukti, tapi sekarang dia punya bukti di dalam ponsel karena selama perjalanan dia merekam semua pembicaraan Chang Min tentang pemukulannya. Akhirnya Chang Min pun hilang kendali. Sedangkan tim kepolisian berhasil menemukan keberadaan mobil Dahi. Jung-woo pun bergegas menginjak gas agar bisa mencegat mobil Dahi. Min Hyung langsung menghampiri mereka, memecahkan kaca mobil dan menangkap Chang Min atas kasus penculikan penyekapan. Sementara Jung-woo mendekati Dahi yang terluka parah, membuat ingatannya seketika melayang. Namun akhirnya bergegas membantu dan membawanya ke ambulans. Jadi, sebelum Dahi pergi dari KSH, Jung-woo mengatakan mungkin ia bisa merubah wajah Dahi, tapi untuk urusan lainnya dia tidak bisa. Dahi harus berusaha untuk dirinya sendiri. Hingga akhirnya Dahi memberanikan diri untuk merekam pembicaraan di dalam mobil sebagai bukti. Setelah Dahi dibawa ambulans, Jung-woo pergi meninggalkan tim kepolisian. Min Hyung memperhatikan kepergian Jung-woo dan mereka juga sudah mengambil alat pelacak yang tertempel di mobil Dahi. Di perjalanan, Jung-woo mengingat masa lalunya bersama tunangannya, di mana ia sedang menghabiskan waktu bersama tunangannya. Namun seketika terjadi kecelakaan. Jung-woo yang saat itu masih menjadi dokter gawat darurat, menyelamatkan orang tersebut dan membawanya ke rumah sakit. Pergi meninggalkan tunangannya sendirian di rumah. Setelah menangani pasien itu, Jung-woo mendapat panggilan dari tunangannya jika ia ketakutan di rumah sendirian. Akhirnya Jung-woo pun bergegas untuk pulang dan karena terburu-buru, ia tak memperdulikan kendaraan yang lewat hingga akhirnya kecelakaan pun terjadi. Jung-woo tertabrak mobil
tak berdaya, bahkan cincin tunangan pun lepas dari jarinya. Hari berikutnya, di kantor polisi, Min Hyung mendapat catatan medis dahi yang bisa memberatkan hukuman Changmin dari Jungwoo. Min Hyung mengatakan jika Jungwoo tidak bisa ditebak. Kini citra Jungwoo kembali membaik, bahkan meroket karena menyelamatkan dahi. Dia juga mempunyai banyak tawaran wawancara, namun dia tak ingin melakukannya. Meski begitu, Sok-hun tetap memaksanya karena publik kini tengah bangga pada Jungwoo. Setelah sebelumnya citranya buruk karena Ji-yoon. Alasan Ji-yoon melakukan operasi plastik karena ia depresi pada sang ibu yang selalu memanggilnya Ji-sun, saudara kembarnya yang sudah meninggal. Sang ibu tidak bisa melupakan Ji-sun, anak kesayangannya, maka dari itu Ji-yoon memutuskan untuk mengubah wajahnya. Di tempat lain, pria tempo lalu melihat berita tentang Jungwoo yang menyelamatkan dahi. Ia pun menjadi kesal sembari menulis sesuatu. Sementara Jungwoo tengah mengenang tunangannya yang sudah tiada karena insiden, entah apa itu, sembari memandangi Bintan Beauty Center. Min Hyung bersama tim kepolisian mendatangi lokasi pria tempo lalu yang sudah tak berdaya, kemungkinan ia bunuh diri. Min Hyung mendapati surat di saku pria itu yang berisi Cha Jungwoo, dokter seperti apa yang merendahkan orang lain dan memilih pasien sesuka hatinya. Dia membuat citra menjadi dokter yang baik, tanpa malu ambil kesempatan untuk meningkatkan popularitasnya. Jangan hidup seperti itu, Cha Jungwoo.